got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS Angkatan 15 Kelompok 2B yang terdiri dari 5 orang, diantaranya saya sendiri Supirman, kemudian ada rekan saya Setia Rizky Ridho Mukti, kemudian Akbar Rafsanjani, Rizky Erdiansah, dan Imelda Ventilopa Hasana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang transformasi tata kelola dan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan adaptif dalam prioritas nasional. Berikut presentasi yang rekan-rekan saya akan lakukan. Mengapa birokrasi harus berubah? Birokrasi harus berubah untuk bertransformasi menjadi lebih lincah, inovatif, dan berorientasi pada hasil berdampak guna melayani masyarakat secara cepat dan profesional. Perubahan ini krusial untuk mengatasi inefisiensi, memberantas korupsi, menyederhanakan prosedur yang berbelit-belit, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks global, reformasi birokrasi menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan daya saing negara, kualitas pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak negara, baik maju maupun berkembang, menghadapi tantangan serupa seperti korupsi, lambannya pelayanan, dan rendahnya integritas aparatur. Perkenalkan, nama saya Akbar Rafsanjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang apa yang menjadi fokus kita. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi semakin tinggi. Namun, birokrasi di banyak negara masih menghadapi berbagai masalah. Berbagai masalah tersebut antara lain: 1. Prosedur yang berbelit-belit. 2. Praktik korupsi dan nepotisme. 3. Kurangnya profesionalisme aparatur. 4. Minimnya pemanfaatan teknologi. Nah, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara berkembang. Bahkan, organisasi seperti World Bank dan OECD sering menyoroti pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, untuk diteruskan oleh rekan saya. Saya Rizky Erdiansah. Pada slide berikutnya ada prioritas nasional ke-15 menitik beratkan pada transformasi birokrasi menuju pemerintah yang berbasis digital, berorientasi pada hasil, bersih dari korupsi, dan melayani masyarakat secara optimal. Isu global yang relevan meliputi digital governance, transparansi publik, dan integritas aparatur negara. Analisa isu global, terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu digitalisasi yang belum merata. Banyak negara belum mampu mengintegrasikan sistem digital secara menyeluruh, sehingga pelayanan publik masih terfragmentasi. 2. Korupsi dan rendahnya integritas. Menurut Transparency International, korupsi masih menjadi masalah utama dalam birokrasi di berbagai negara. Ketiga, ada resistensi terhadap perubahan. Aparatur birokrasi seringkali menolak perubahan karena budaya kerja lama yang sudah mengakar. 4. Kapasitas SDM yang terbatas. Kurangnya kompetensi digital dan manajerial menjadi hambatan dalam reformasi. Kelima, kurangnya koordinasi antar lembaga. Fragmentasi kebijakan menyebabkan program reformasi tidak berjalan optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan utama dalam birokrasi beserta alternatif solusi, kelebihan, dan kekurangannya. Permasalahan pertama adalah lambatnya prosedur birokrasi. Solusi yang ditawarkan adalah digitalisasi layanan atau e-government. Kelebihannya, proses menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.
Namun, kekurangannya adalah membutuhkan biaya besar serta infrastruktur yang memadai. Permasalahan kedua adalah korupsi. Solusinya yaitu penguatan sistem pengawasan dan transparansi. Kelebihannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Tetapi kekurangannya membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak. Permasalahan ketiga adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten. Solusinya melalui pelatihan serta rekrutmen berbasis merit. Kelebihannya adalah meningkatkan profesionalisme, namun kekurangannya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat hasilnya. Permasalahan berikutnya adalah resistensi terhadap perubahan. Solusinya adalah manajemen perubahan atau pemberian insentif. Kelebihannya dapat mendorong adaptasi pegawai, namun tidak semua pegawai akan responsif terhadap perubahan tersebut. 5. Koordinasi yang lemah. Permasalahan terakhir adalah lemahnya koordinasi antar lembaga. Solusinya adalah integrasi sistem antar lembaga. Kelebihannya meningkatkan efektivitas kerja, namun implementasinya cukup kompleks. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa setiap solusi memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga perlu strategi yang tepat dan komitmen bersama agar implementasinya berjalan optimal. Baik, reformasi birokrasi sebagai prioritas nasional ke-15 merupakan langkah penting dalam menjawab tantangan global di bidang tata kelola pemerintahan. Keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah, kesiapan sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi yang optimal. Dalam konteks global, negara yang berhasil melakukan reformasi birokrasi akan memiliki keunggulan kompetitif, meningkatkan kepercayaan publik, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan secara konsisten, terintegritas, dan berkelanjutan agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.